Halo teman-teman Ronald semuanya, gimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu. Nah, masih ingat kan cerita yang disampaikan oleh Ronald tentang si Tulip menemukan hewan yang mirip kuda tapi badannya jauh lebih kecil? Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Dengarkan ya. Sementara itu, Alfie, Asya, dan Ted menyadari bahwa Tulip sudah hilang. Mereka pun pergi membangunkan Profesor Penelope dan juga Pablo, ayah mereka. Lalu mereka semua bergegas pergi ke telaga. Mereka merayap secara pelan, supaya tidak mengganggu hewan-hewan yang lain. Lalu mereka pun berjongkok bersama-sama di belakang Tulip. Maaf, tadi aku menyebut kamu bayi, kata si Ted. Aku pergi diam-diam tanpa memberitahu kamu kemana aku pergi, balas si Tulip. Tapi lihat, aku sudah menemukan kuda bertanduk satu, unicorn. Saat itu juga salah satu hewan aneh itu berbalik, teman-teman, menghadap ke mereka. Ternyata hewan itu tidak bertanduk. Ternyata bukan kuda bertanduk satu, unicorn. Namun hewan ini menarik dan juga unik loh teman-teman, di mana terdapat berbagai macam belang-belangnya dan hanya di bagian depan tubuhnya saja. Itu kuda zebra kuno, namanya kuda kuaga. Ukurannya seperti zebra, tapi belang-belangnya terdapat di bagian depan tubuhnya saja, kata bunda mereka, Profesor Penelope. Namun saat itu, para kuda kuaga mengeluarkan bunyinya karena terjadi sesuatu. Rupanya, 3 ekor singa betina sedang berlari menuju ke telaga. Bulu-bulu singa tersebut indah berwarna keemasan. Singa-singa betina itu berlari semakin dekat. Namun, kuda-kuda kuaga sudah bersiaga dengan suaranya, "Kuaga! Kuaga! Kuaga!" Teriakan kuda-kuda itu sambil melarikan diri. Semuanya berlari kecuali satu, seekor anak kuda kuaga tidak kuat larinya. Namun terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan, teman-teman. Seekor wildebeest tiba-tiba muncul untuk menghampiri ketiga ekor singa betina. Dengan tanduknya yang begitu besar, dia menggoyang-goyangkan kepalanya kiri, ke kanan, ke tengah, dan luar biasanya ketiga ekor singa tersebut perlahan mundur dan takut menjauhi anak kuda kuaga yang ketakutan karena kejaran ketiga singa betina. Untunglah, kata si Alfie, teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa ya wildebeest mau menyelamatkan anak kuda kuaga tersebut ya? Asya pun menjawab, walaupun bukan bayi kita sendiri, kita harus saling menjaganya. Sambil melingkarkan tangannya di puncaknya Tulip. Aku bukan bayi, bantah Tulip sambil tersenyum lalu memeluk Asya. Malam harinya di padang rumput sabana, Profesor Pablo sedang meninabobokan si kembar. Aku sangat senang kita bisa kembali ke masa lalu pada waktu yang tepat. Kita dapat menemukan kuda kuaga, kata si Asya, sambil menggambar seekor anak kuda kuaga di buku catatannya. Aku juga sangat senang, kata Profesor Pablo, sambil mematikan lampu. Maaf ya Tulip ya, ini bukan kuda bertanduk satu atau unicorn, tapi tak kalah indahnya dengan kuda bertanduk satu. Aku ingin tahu di tahun berapa dan kemana kita harus pergi supaya dapat melihat kuda bertanduk satu atau unicorn ya. Tulip pun berkata di dalam hatinya, suatu hari nanti pasti aku akan menemukannya, kuda bertanduk satu atau unicorn. Tunggu saja tanggal mainnya. Fakta yang ditemukan Asya tentang kuda kuaga. Kuda kuaga kira-kira sama besarnya dengan kuda zebra. Namun, belang-belang kuda kuaga hanya terdapat bagian depan tubuhnya saja loh teman-teman. Kuda kuaga kini sudah punah. Mereka hanya hidup sampai akhir abad ke-19 saja di dataran luas Afrika Selatan. Kuda kuaga mungkin dinamai sesuai dengan suara yang dikeluarkan, yaitu kuaga, kuaga, kuaga. Nah teman-teman, seru bukan ceritanya? Kalian juga bisa tolong ayah bunda kalian untuk mendownload aplikasi Happy Meal untuk mengetahui cerita keluarga Tritop lainnya. Sampai ketemu lagi. Dadah semuanya.